Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali harimu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di bulan Ramadan yang udah masuk ke hari 12 ya. Insyaallah mudah-mudahan ayah bunda di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang berpuasa secara maksimal ya. Nggak cuma nahan lapar dan haus, tapi semuanya ditahan, yang membatalkan puasa bahkan yang mengurangi pahala puasa. Ketemu lagi di Super Albami. Kita buka lagi laman Facebook ACCT Cancer Survivor. Langsung aja kita masuk ke blogsnya dan kita akan mau bacain lagi seperti biasa cerita para survivor cancer. Dan ini yang terbaru dirilis tanggal 15 Maret 2024. Catatan survivor kanker 10 tahun aku bersahabat dengan kanker bersama ACCT. Catatan kisah pribadi dalam menghadapi kanker payudara tipe yang paling sulit ditangani, tipe E1. Resisten terhadap kemo dan radiasi. Kalau dioperasi mudah tumbuh kembali, merembet dan menyebar ke organ vital yang berefek mematikan. Perlu 10 tahun untuk menjinakkannya dengan ACCT hingga bisa terbebas dari kanker. Gambar kanan, gambar hasil USG dan radiologi Bu Libriana saat awal setelah terapi selama 7 tahun 2019 dan 10 tahun di tahun 2021. Foto yang tengah dan kiri foto Ibu Libriana saat genap mencapai 5 tahun dan 10 tahun sebagai penyintas kanker. Selamat Bu Libriana, mudah-mudahan diberikan sehat selalu ya. Catatanku 10 tahun aku bersahabat dengan kanker bersama ACCT oleh Libriana MS. Saat ini usiaku sudah menginjak 51 tahun. Dengan urutan sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, meski kedua orang tuaku berasal dari keturunan suku Jawa. Bapak berasal dari Cepu, Jawa Tengah, dan ibu dari Tulung Agung, Jawa Timur. Namun masa kecilku hingga beranjak dewasa aku habiskan di ibu kota, Jakarta. Sampai akhirnya aku menemukan jodohku yang bernama Daryadi, lelaki yang juga keturunan suku Jawa. Ini sehari-hari berprofesi sebagai seorang jurnalis olahraga. Lelaki yang 3 tahun lebih tua dariku ini sudah banyak bekerja di berbagai media, mulai dari grup Kompas, tabloid GO, TV7, hingga memutuskan untuk membuat media olahraga sendiri, khusus bulu tangkis. Kami dipertemukan saat sama-sama bekerja di kantor yang sama di tabloid GO. Tanpa proses pacaran yang panjang dan bertele-tele, kami pun memutuskan menikah di Jakarta pada tahun 1995. Alhamdulillah rumah tangga kami berjalan damai dan bahagia. Kalaupun ada riak-riak kecil, kami anggap itu adalah bagian dari ujian dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sejak tahun 2000, kami pun hijrah ke pinggiran ibu kota, tepatnya di kota Depok. Di kota kecil ini, keluarga suamiku telah menetap sejak 1979. Lama. 3 orang putri yang cantik-cantik menjadi pelengkap kehidupan rumah tangga kami. Si sulung kelahiran tahun 1996, putri kedua kelahiran 1997, sedangkan si bungsu kelahiran tahun 2005. Setelah hijrah ke Depok dan memiliki 3 orang putri, aku pun memutuskan tidak lagi bekerja di kantor, sedangkan suamiku tetap bergelut dengan profesi yang telah lama ditekuninya. Berbekal dengan uang pensiun yang tidak seberapa, aku mencoba berbisnis kuliner. Ada somai, bakso, serta mie ayam. Semua aku pelajari secara otodidak. Walau tidak terlalu besar pendapatan yang diperoleh, tapi aku tetap bersyukur karena mampu membantu suamiku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Saking sibuknya dengan bisnis kuliner, sampai-sampai aku abai dengan kesehatanku sendiri. Aku tidak pernah memperhatikan perubahan serta gejala-gejala yang aneh dalam tubuhku. Sampai suatu ketika di akhir November 2011, justru suamiku yang bertanya sepertinya ada sesuatu yang aneh di payudaraku yang sebelah kiri. Setelah aku raba dan cermati, memang seperti ada benjolan besar sebesar kacang tanah. Secara kasat mata memang tidak terlihat jelas, tapi ketika diraba barulah terasa dari benjolan yang cukup besar. Tak ingin berspekulasi, awal Desember 2011, suamiku pun mengajakku periksa ke dokter khusus onkologi di salah satu rumah sakit terbesar di Depok. Kebetulan di rumah sakit tersebut juga ada dokter spesialis onkologi yang wanita. Setelah sekitar 1 jam menjalani pemeriksaan secara sesama, akhirnya sang dokter yang memeriksaku menyampaikan kabar tak sedap. Benar, benjolan yang ada di payudara kiri ibu adalah kanker.
Diameternya sudah sebesar 2 cm dan ini akan semakin membesar jika tidak segera diangkat. Jika bersedia dioperasi, saya ada jadwal kosong di hari Sabtu pekan ini, ujar dokter tersebut. Awal Desember 2011 itu pun tak pernah aku lupa dari perjalanan hidupku. Vonis dokter itu seperti menjadi mimpi buruk yang langsung merontokkan seluruh kesedihanku. Aku dan suami cuma bisa terdiam dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, seolah tak percaya dengan kabar yang baru saja kami terima dari dokter. Tawaran dari dokter untuk melakukan operasi pengangkatan pada hari Sabtu pekan itu juga belum kami respon. Suamiku cuma bilang, kami akan pikir-pikir dulu serta berembuk dengan seluruh keluarga yang lain. Setiba di rumah, aku seperti masih belum sepenuhnya percaya dengan ucapan sang dokter. Aku pun berubah menjadi pendiam. Suasana rumah yang biasanya ceria sontak saja berubah sunyi. Anak-anak sengaja tidak kami beritahu perihal penyakit yang aku derita karena mereka saat itu memang masih kecil-kecil. Aku pun seperti tak punya gairah lagi untuk meneruskan bisnis kuliner yang aku jalani. Suamiku juga meminta bisnis kuliner yang aku jalani break saja untuk sementara agar aku bisa fokus 100% untuk mencari kesembuhan atas penyakit kanker di payudara yang aku alami. Ayo sayang, jangan menyerah. Kita harus berikhtiar terus. Umur manusia ada di tangan Allah. Yang terpenting kita tunjukkan dulu usaha maksimal kita sambil terus berdoa agar memperoleh jalan yang terbaik, bisik suamiku. Dukungan suami serta senyum ketiga putriku itulah yang perlahan membangkitkan kembali semangat hidupku yang sempat runtuh. Dalam setiap doa seusai sholat, aku selalu meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan lebih lama lagi untuk menyaksikan anak-anakku tumbuh dewasa. Bisnis kuliner pun sempat sementara aku lapakan. Hari-hariku bersama suami mulai saat itu kami sibukkan dengan mencari informasi pengobatan kanker. Tidak puas dengan hasil pemeriksaan di rumah sakit terbesar di Depok itu, kami pun mencoba mencari pembanding di rumah sakit lain. Rumah sakit terbesar di Cibubur dan rumah sakit terbesar di Cibinong pun kami datangi. Ternyata hasilnya sama persis. Dokter onkologi di kedua rumah sakit tersebut pun sama-sama menyarankan agar segera dilakukan operasi pengangkatan agar tidak semakin berkembang. Menurut ilmu kedokteran, memang tidak ada obat yang untuk mengatasi kanker kecuali dilakukan operasi pengangkatan, setelah itu dilanjutkan dengan kemoterapi dan radiasi. Aku sungguhnya sudah pasrah sekiranya itu memang jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi kanker yang ada di payudara kiriku. Tapi suamiku sepertinya belum terlalu yakin sepenuhnya bahwa itu adalah satu-satunya solusi. Jalan pengobatan alternatif pun coba kami tempuh, tak ubahnya layang-layang kami seperti mengikuti arah angin bertiup. Info ke barat kami ikuti, begitu juga ke timur, utara atau selatan. Berboncengan satu motor bersama suami berbagai tempat pengobatan alternatif kami datangi. Dari yang masuk akal hingga yang di luar nalar. Tanpa terasa tabungan kami sedikit demi sedikit sudah mulai terkuras. Demi mencari upaya pengobatan tersebut, suamiku pun sengaja mengambil cuti besar dari kantornya sehingga bisa lebih fokus tanpa terganggu oleh urusan pekerjaan. Setiap malam kami selalu menyusun rencana besok akan berobat kemana. Sayangnya dari berbagai tempat yang kami datangi, belum ada satupun yang membuat kami mantap untuk menentukan satu pilihan yang tepat. Begitu rumit ya untuk mendapatkan pengobatan kanker. Ya, begitulah kenyataannya. Memasuki bulan kelima, April 2012, petualanganku mencari kesembuhan bersama suami tercinta masih belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Hingga pada suatu malam, tiba-tiba telepon di rumah berdering. Ternyata dari Ibu Lina. Dia adalah tetangga yang hanya terpaut 4 rumah dari tempat tinggalku. Cerita punya cerita, ternyata Ibu Lina juga menderita masalah yang sama seperti aku. Bedanya hasil USG yang dilakukan, kanker di payudara Ibu Lina baru sebesar biji beras. Sementara seiring berjalannya waktu, di bulan kelima benjolan di payudara kiriku aku raba semakin membesar dibandingkan sebelumnya. Lewat obrolan via telepon itu, Ibu Lina menawari aku untuk berobat bersama ke Tangerang. Saat itu akhir bulan April 2012. Tempat pengobatan yang dimaksud Ibu Lina adalah Sitek Lab Edward Teknologi beralamat di Cikokol, Tangerang milik Pak Warsito Purwotaruno. Tanpa pikir panjang, aku pun bersedia diajak tetanggaku ini untuk berobat ke Pak Warsito. Menumpang mobil milik Ibu Lina, aku meluncur dari Depok ke Tangerang. Untuk perjalanan kali ini, suamiku sengaja tidak ikut serta. Dia hanya ingin mendengar dulu hasil evaluasinya di rumah. Tiba di Tangerang, tepatnya di ruko-ruko perumahan Wonderland, aku dibuat terkejut. Ternyata bukan aku dan Ibu Lina saja yang berniat berobat ke ruko klinik Pak Warsito.
Ratusan orang yang punya masalah seperti aku rupanya sudah mengantri sejak pagi. Meski sempat dibuat down dengan antrian yang panjang, tapi tekad kuat ingin sembuh akhirnya yang mampu mengalahkan rasa putus asa itu. Tiba giliranku diperiksa, ternyata aku sudah mendapatkan nomor urut pasien ke 1652. Masya Allah. Itu artinya sebelum aku sudah ada lebih dari 1600 pasien yang berobat ke klinik ini. Alhamdulillah. Tidak seperti pengobatan-pengobatan alternatif yang pernah aku datangi bersama suami yang selalu memberi obat berupa kapsul, tablet, atau air. Dari klinik Powersito sama sekali tidak ada obat yang aku bawa pulang. Metode penyembuhannya ternyata adalah dengan menggunakan alat berupa rompi yang dialiri arus listrik bertegangan rendah. Cukup menggunakan 2 buah baterai ukuran AA. Alat inilah yang harus dipesan karena dibuat sesuai dengan ukuran serta masalah yang dihadapi. Aku belum bisa memutuskan apa-apa saat kunjungan pertama tersebut. Selain harga alat tersebut yang tidak terbilang murah, aku juga perlu diskusi lebih dulu dengan suami di rumah. Setiba di rumah, suamiku yang penasaran dengan metode pengobatan kanker penemuan Pak Warsito ini langsung mencari informasi. Lihat info di internet, kiprah Pak Warsito dalam membantu mereka yang menderita kanker ternyata sudah tersebar luas. Tak ingin membuang waktu, suamiku pun mengajakku untuk kembali ke klinik Pak Warsito sekaligus untuk memutuskan memesan alat yang diberi nama ECCT, Electro Capacitive Cancer Therapy tersebut. Karena hanya pergi berdua dan jaraknya cukup jauh, kami memutuskan naik kereta api dari Depok ke Tangerang menuju klinik Pak Warsito. Setelah mendapat penjelasan tentang cara kerja alat tersebut langsung dari sang penemunya, suamiku tak ragu untuk memutuskan untuk membeli alat ciptaan Pak Warsito Purwotaruno tersebut. Mungkin ini jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan selama 5 bulan terakhir. Semoga ini adalah pilihan serta solusi yang tepat untuk mengatasi penyakit yang mama derita, ujar suamiku. Terhitung sejak Mei 2012, aku resmi menjadi pasien Pak Warsito dan mendapatkan alat ECCT di awal bulan Juni 2012. Saat itu, untuk memiliki alat ECCT, Electro Capacitive Cancer Therapy, butuh waktu 1 bulan karena harus dijahit dahulu dan banyaknya daftar antrian. Alat berupa rompi berlayar ciptaan beliau mulai saat itu menjadi teman hidupku. Aku tahu banyak seperti sebuah handphone, sementara alat ECCT Electro Capacitive Cancer Therapy tersebut seperti charger yang terus menyuplai energi kehidupan buatku. Aku pun mengikuti aturan pakai yang dianjurkan, 16 jam tiap harinya. Bagiku itu bukan suatu masalah yang berat dibandingkan aku harus menjalani operasi, kemoterapi, dan radiasi. Selama 16 jam aku tetap beraktivitas seperti biasa, berbenah rumah, ke pasar, masak, antar jemput ke sekolah, les, dan lain-lain. Sisa 8 jam dari 24 jam aku gunakan untuk mengisi baterai kembali, mandi, istirahat sejenak. Wow, jadi pakai alat bisa sambil bebenah rumah, pasar, masak, antar jemput, dan sebagainya. Insya Allah. Sejak menjadi pasien di klinik Pak Warsito, suamiku memutuskan tidak lagi mencari pengobatan alternatif lain. Menurut suamiku, penemuan Pak Warsito Purwotaruno ini adalah metode pengobatan yang paling masuk akal dibandingkan metode pengobatan yang pernah kami cari sebelumnya. Dengan memutuskan menjadi pasien Pak Warsito, mulai saat itu agenda rutin kami setiap awal bulan adalah datang ke Cikokol, Tangerang untuk memantau progres yang terjadi. Setelah memakai ECCT, Electro Capacitive Cancer Therapy, ciptaan Pak Warsito Purwotaruno, sekali lagi Pak Warsito memang tidak memberikan obat tertentu kepada setiap pasiennya. Ia hanya memberikan arahan tentang asupan makanan yang sebaiknya dimakan serta dihindari untuk menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker di payudara kiriku. Bulan demi bulan setelah menggunakan alat ciptaan Pak Warsito Purwotaruno, ternyata progresnya sangat menggembirakan. Pertumbuhan sel-sel kanker di payudara mampu dihambat sehingga tidak makin membesar. Pak Warsito Purwotaruno pun cukup fair dengan memintaku agar juga melakukan cek USG di rumah sakit umum untuk mengetahui sampai di mana progresnya serta menjaga-jaga jika ternyata penyebaran kanker di tempat yang lain. Maksudnya jika ternyata penyebaran kanker ke tempat yang lain, maksudnya menyebar ke tempat-tempat yang lainnya. Cek pembanding ini disarankan dilakukan setiap 1 tahun sekali. Saran Pak Warsito pun kami ikuti. Kami memilih rumah sakit yang terbaik sebagai tempat rujukan untuk memeriksa progres yang terjadi. Agar lebih detail lagi, pemeriksaan pun tidak hanya sebatas USG payudara sampai ke ketiak. Aku juga melakukan ronsen toraks, USG abdomen, cek darah, sehingga yang diketahui lebih awal jika terjadi penyebaran ke tempat lain termasuk ke tulang. Puji syukur, ternyata kanker itu tidak menyebar ke mana-mana.
Itu artinya alat tersebut mampu melokalisir kanker tetap pada tempatnya dan membunuh sel-sel kanker di payudara kiriku. Masya Allah. Bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Tanpa serasa, tahun 2021 ini telah menginjak tahun ke-10 aku menggunakan alat ciptaan Pak Warsito Purwotaruna. Aku merasa alat ECCT Electrocapacitive Cancer Therapy ini bukan lagi sekedar rompi yang tak berarti. Sebaliknya, ini seolah menjadi salah satu bagian dari organ tubuhku. Kemanapun aku melangkah, alat ini selalu menemaniku. Yang awalnya 16 jam tiap hari, kini turun menjadi 48 jam. 45 kali seminggu. Hasil USG terhadap kanker di payudara kiriku juga memperlihatkan tidak ada lagi pertumbuhan. Alhamdulillah. Volumenya pun cenderung jauh mengecil dibandingkan 9 tahun sebelumnya. Aku pun kontrol ke C-Care Reset Cancer Citek Lab Edward Teknologi, nama saat ini di Alam Sutra, Tangerang, tiap 3-6 bulan sekali. Namun, yang menyedihkan adalah nasib Ibu Lina yang justru pertama kali memperkenalkan aku ke klinik Pak Warsito. Ia justru telah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 2016 akibat komplikasi yang dengan beberapa penyakit lain. Sebelumnya, Ibu Lina juga sempat menjalani operasi pengangkatan kanker di payudaranya. Satu hal yang hingga saat ini aku hindari adalah operasi. Aku menganggap kanker di payudaraku adalah sudah menjadi bagian dari organ tubuhnya. Biarlah dia damai di situ, asalkan tidak mengusik kesehatanku. Tanpa terasa cukup panjang dan berliku perjuanganku dalam mencari kesembuhan, keluarga besarku dan suamiku serta sahabat-sahabatku pun seolah tak percaya melihat kondisiku saat ini. Mimpi-mimpi buruk yang dulu sempat membayangi setiap tidurku kini telah berubah menjadi mimpi yang indah. Hari-hari kini aku jalani seperti hari biasa lagi. Tawa ceria kembali terdengar di rumahku seiring dengan keceriaan ketiga putriku yang kini mulai beranjak dewasa. Kehidupan ekonomi kami pun sudah membaik seiring perkembangan usaha suamiku. Terima kasih Allah atas nikmat yang masih Kau berikan kepadaku dan keluargaku. Terima kasih juga Pak Warsito atas kemuliaan hatinya mau berbagi atas ilmu yang dimilikannya. Semoga sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Semoga Allah membalas semua kebaikan hati Pak Warsito. Semoga semakin banyak pula orang yang bisa merasakan manfaat dari alat yang Bapak ciptakan. Libriana MS, Depok, April 2021. Catatan. Kondisi terakhir Ibu Libriana per Maret 2024, 12 tahun sejak pertama kali didiagnosa kanker dalam keadaan sehat dan aktif, sudah terbebas dari kanker. Tipe kankernya adalah dalam bentuk benjolan padat yang bergelombol menyerupai buah anggur. Tipe ini resisten terhadap kemo dan radiasi. Mudah muncul kembali kalau dioperasi karena dipengaruhi oleh hormon. Mudah merembet dan menyebar. Apabila penyebaran ke organ vital seperti paru-paru berefek mematikan, berefek mematikan. Respon tipe kanker ini terhadap ECCT sangat lambat. Untuk kasus Ibu Libriana perlu waktu 7 tahun untuk membuat jinak dari gerombolan benjolan padat berubah menjadi kista. Setelah menjadi kista, benjolan berisi cairan perlahan mengecil hingga sampai hilang. Teknologi ECCT terbaru sudah dikembangkan untuk menangani tipe kanker jenis ini, tipe E1 dengan lebih cepat. Sungguh cerita tentang cancer survival ini memang punya lika-liku tersendiri, punya kesan tersendiri dan punya histori tersendiri. Nggak banyak orang yang bisa bersabar dengan penyakit kanker, karena selain menggerogoti tubuh, psikis dan mental, moral itu ikut hancur. Karena ketakutan yang memang dihadirkan dari kanker ini sungguh luar biasa, membuat orang langsung runtuh gitu ya, mentalnya langsung runtuh, langsung rapuh gitu. Karena frame yang terbangun di dunia ini adalah kanker adalah salah satu penyakit yang mematikan. Artinya ketika kita diagnosa kanker, maka wacana yang terbangun di sekitar kita adalah kapan kita akan segera meninggal. Hanya menghitung hari. So, mudah-mudahan lebih banyak orang lagi yang bisa terbantu dengan alat ini, alat ECCT Cancer, ECCT, Electrocapacitive Cancer Therapy, untuk bisa sama-sama survive, menerima takdir Allah dan tetap positif,
tetap bermanfaat. Seperti Bu Libriana yang menggunakan alat tapi bisa tetap beraktivitas. Mentalnya terbangun, semangatnya terbangun, dan jiwanya membuat tubuhnya kembali sehat. Dia bisa menemani anaknya sekolah, mengantar ke pasar, memasak, dan seterusnya. Tanpa, ya, setelah melewati beberapa fase di mana dia harus mencari rumah sakit atau klinik yang mampu menangani kansernya. Semoga kita semua mendapat pelajaran dari cerita ini. Terima kasih untuk telah menemani Suprabami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.